Memang Jawa itu kan laku, Mas. Jawa itu laku, bukan sekedar omdu. Nah, sehingga seperti kita sampaikan tadi, apa yang kita sampaikan di sini bukan berarti kita tuh paling pintar, ya, paling bagus dalam kehidupan kita, bukan. Ini kan termasuk kita ngaji laku, ya. Kita ngaji laku. Ya mudah-mudahan kita selain bisa ngomong, bisa ngaji omong, kita juga bisa ngaji laku. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu loh. Warung Sukakoi mempunyai area parkir yang cukup luas. Ada area kolam terapi ikan dengan suasana taman yang indah. Kolam ikan koi yang cukup luas yang bisa juga buat healing, untuk terapi menenangkan pikiran yang lagi jenuh. Ada jembatan gantung yang menuju ke area kolam renang anak dan ke area kafe Makna Kopi. Sambil menyanyi atau sekedar mendengarkan lagu dari live music, kita juga bisa pesan makanan dan minuman di kafe Makna Kopi. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, siang ini kita diundang oleh sahabat kita, juga termasuk anggota organisasi Raket Prasojo, di restonya, di yang namanya Warung Mari Sukakoi. Ketika tadi kita jalan-jalan
kita rasanya kagum, heran ya. Karena ini dulunya kan nampaknya itu kan lahan gersang, ada banyak bambu, pohon-pohon bambu pinggir sungai. Dulu nampak kumuh gitu ya. Tapi saat ini disulap oleh pemiliknya menjadi resto yang berkelas. Suasananya asri, begitu sejuk, begitu nyaman, rasanya damai. Kita di wilayah resto warung Mari Sukakoyo. Sayu-sayu terdengar live musik di sana. Nah ini ketika kita tadi ketemu disambut oleh pemiliknya itu Mas Mahdi Maulana. Rahayu Mas. Rahayu. Nah ketika tadi kita disambut beliaunya, Mas Mahdi memakai kaos. Ini bisa jadi ide. Ini kemarin anggota kita yang ada di Solo Raya memiliki ide bagaimana untuk penggalangan dana organisasi Rakyat Prasojo yang selama ini kan tidak ada sumber dana jelas. Anggota kita yang ada di Solo Raya itu punya ide membuat kaos yang seperti yang dipakai Mas Mahdi ini. Nanti dituliskan tentang pitutur Jawi, tentang filosofi Jawi. Nah ini kalau kita baca, wah ini, nah, Mas kameramen ini di zoom ini. Dadi wong lanang kudu iso ngaji lan ngopi. Ngajeni wong tuwa. Lan ngopeni keluarga. Ini tentang kata-kata ini, pitutur Jawi ini sering kita bahas di video kita. Bagaimana kita sebagai seorang laki-laki, ini kita punya kewajiban. Satu, kewajiban sebagai seorang anak, terutama kepada orang tua kita. Kan di sini ngajeni wong tua, kewajiban kita sebagai anak. Terus yang kedua, kita punya kewajiban kepada pasangan kita, pada istri kita, karena kita sebagai wong lanang. Ya. Terus kewajiban kita sebagai bapak untuk anak-anak kita. Terus kewajiban kita kepada masyarakat. Ya. Jadi ngajeni wong tua lan ngopeni keluarga. Ya. Nah sehingga kalau kita renungkan ya, berbagai filosofi Jawa bagus kalau kita buat kaos. Ini juga memantik ya, memotivasi generasi muda untuk kembali ngopeni atau menghayati atau berperilaku ya, tentang nilai-nilai Jawa. Sehingga ini nanti kita akan membahas bagaimana esensi Jawa dalam keseharian. Apalagi ini di nuansanya ini di Pendopo, ini rumah kuno ini saya jadi teringat masa kecil saya ini. Nah ini kan rumah kuno Pendopo. Di sini juga ini permainan Jawa ini dakon. Dakon ini sebenarnya manajemen keuangan keluarga, dakon ini. Sehingga ada beberapa desa yang memakai nama dakon, salah satunya Watu Dakon. Ini kan manajemen keuangan keluarga. Jadi dulu edukasi leluhur kita kepada anak-anak ini sudah ada. Bagaimana anak-anak juga diajari tentang dakon. Ini manajemen keuangan keluarga. Karena kalau kita tidak lihai dalam memanage keuangan keluarga ini kan nggak pas ini batu yang diibaratkan uang ini nggak pas memasukkan ke lubang-lubangnya ini. Mesti ada yang minus gitu loh. Akhirnya kan kalau sudah salah memanage otomatis kita kalah dalam permainan Watu Dakon. Ini kan manajemen keuangan keluarga sebenarnya. Untuk anak kecil ya tentunya kalau dia nanti sudah berumah tangga ya dia harus paham tentang manajemen keuangan keluarga. Nah, ini karena kita diundang oleh beliaunya, setelah itu temanya juga beliau yang memilih. Ini kita harapkan Mas Mahdi untuk sedikit untuk memberi prolog ya, supaya untuk memancing kita dialog. Nanti ini Mas Anton Wibowo ini yang kebetulan juga teman SMA-nya Mas Mahdi ya, ini nanti bisa kondo takon dengan tema bagaimana esensi Jawa dalam keseharian. Bagaimana tentang idenya merubah lokasi yang dulu gersang menjadi
resto yang berkelas, ya. Terus kok nuansanya lebih cenderung nuansa Jawa keseharian, ini tentunya kan ada apa istilahnya motivasi tersendiri. Silakan Mas Mati. Ya. Terima kasih Pak Trimo, juga seluruh pemirsa, penggemar atau fans istilahnya dari Raket Prasojo sendiri, TV Raket Prasojo gitu. Iya, Raket Prasojo TV. Rahayu. Rahayu. Terima kasih, satu kehormatan Pak Trimo, juga Mas Anton, juga Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir di tempat kami. Satu kebanggaan juga penghormatan bagi kami. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutrimo tadi, bercerita terkait keberadaan tempat inilah. Kalau saya masalah ya tempat sih relatif ya, tapi lebih ke karena kita akan berbicara masalah esensi Jawa dalam kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Ya, diawali dari cerita tempat ini sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga pemirsa tadi melihat di awal sudah diambil beberapa gambar tempat di sini yang lebih banyak memang ada nuansa atau unsur Jawa lah. Terutama bangunan. Tadi di pintu setelah masuk parkir pintu gerbang ada kereta kencana, kemudian ada beberapa pendopo termasuk di sini. Terus ada dokar, transportasi tradisional kita yang sampai saat ini semoga saja masih tetap terjaga. Yang perlu saya sampaikan itu terkait dengan, karena saya sendiri memang senang sekali dengan pertama sejarah, terus yang kedua sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan, perilaku atau budaya Jawa dalam hal ini, karena ya saya sendiri lahir dan besar di lingkungan Jawa sendiri. Istilahnya saya bisa lebih mengeksploitasi apa yang ada dalam pikiran saya itu di tempat ini. Jadi samping bangunan yang sudah terbentuk, sudah terbangun, sampai dengan hari ini kami masih ini Pak Trimo, masih sering bersosialisasi lah, kumpul-kumpul di sini, kegiatan termasuk di tempat ini. Jadi kegiatan teman-teman budayawan bahasanya tergabung di beberapa kelompok, ada, tidak apa-apa saya menyebutkan ya, ada salah satunya teman-teman dari saudara-saudara dari Baworoso, kemudian dari perkumpulan teman-teman Tosan Aji dan lain sebagainya lah, kemudian tari dan sebagainya itu kita laksanakan di sini. Artinya memang ya kami sebisa mungkin mensupport lah. Itu sebagai pembuka atau prolog di awal lah. Kemudian kalau berbicara masalah keberadaan budaya Jawa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ya memang istilahnya kalau kita meminjam bahasa kerennya sekarang itu kan esensi dari apapun itu, ya harusnya memang lebih ke esensinya itu apa. Kita mempelajari apapun, tujuannya itu kemana, itu yang paling penting, berarti kan esensinya, atau istilah bahasa lainnya itu mungkin hakikatnya apa sih sebenarnya, kan itu. Jadi kalau berbicara masalah esensi Jawa itu sendiri, ya kita selaku orang Jawa yang harusnya tahu, apalagi kalau sudah berusaha mempelajari terkait Jawa itu sendiri. Jawa secara umum ya syukur bisa semuanya. Nah, ini kan kalau kita sama-sama tahu, apalagi sekarang bukan sesuatu yang susah untuk mencari informasi apapun, menggali sejarah apapun termasuk sejarah Jawa itu sendiri. Nah, Jawa ini kan penuh dengan makna atau filosofi. Apapun yang dibuat oleh nenek moyang kita dulu itu memang tidak serta-merta. Pasti nenek moyang kita dulu itu membuat sesuatu itu berdasarkan dengan apa yang dia hadapi, beliau-beliau hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Betul. Saya bisa istilahnya menggambarkan, maaf ya, bukan membandingkan, tapi perbandingan ini atau perbedaan itu kalau kita bisa menjadikan suatu pemikiran, akhirnya akan muncul sesuatu yang positif. Kita hidup di tanah Jawa lah, secara umum di Indonesia. Tanah Jawa ini kan tanah sing subur, dia kan penuh dengan apapun ada di sini lah. Bahkan
ada istilah surganya itu surga di tanah Jawa itu ya apa di Nusantara itu ya Jawa. tanah Jawa. Yeah. Karena di sini itu kan berbeda dengan tempat yang, mohon maaf ya, tempat yang tidak ada apa-apanya. Artinya padang pasir, gurun, gunung, batu. Nah, itu pasti secara manusiawi orang tidak akan banyak berpikir atau muncul ide dengan kondisi seperti itu. Iya. Karena yang dilihat ya hanya hamparan, sesuatu yang apa lepas lah bahasanya. Tapi di saat kita atau mungkin dulu nenek moyang kita hidup ketemu di tengah hutan, kemudian ada sungai, ketemu laut, ketemu gunung dan lain sebagainya, goa dan sebagainya, itu mereka akan lebih berpikir bagaimana pertama mungkin bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup di sini. Kemudian mengartikan saya ini harus seperti apa, tuh menggambarkannya perwujudan dengan barang-barang yang diperwujudkan yang sampai saat ini pun juga masih banyak. Nah, yang kita tahu kan apapun yang dibuat oleh nenek moyang kita itu ya makna filosofinya sendiri, yaitu berhubungan dengan kehidupan kita selaku manusia, bagaimana caranya bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, kemudian kembali ke masalah esensi dari budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari tadi, Pak Trimo, kalau saya ya bukannya menyampaikan sih dari apa yang pernah saya dengar, saya rasakan, saya tahu ya, harusnya apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari itu harusnya ya bisa kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ya mungkin kalau secara gambaran singkatnya ya kita hidup ini sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya untuk keluarga lah, setidaknya untuk keluarga. Bisa bermanfaat ini kan banyak, tidak harus kita berbuat sesuatu, memberikan sesuatu berupa materi, tapi dengan pemikiran kita setidaknya, atau tenaga kita paling tidak, itu akan lebih bagus. Tapi andai kata itu semua belum bisa kita lakukan, setidaknya kita hidup ini jangan membuat masalah untuk diri sendiri dan orang lain, apalagi orang lain. Nah, itu sampah masyarakat. Ya, itu Pak Trimo. Jadi apa yang bisa saya sampaikan di awal, ya mungkin setelah ini kita bisa berdialog. Saya mohon maaf dengan sangat. Saya mohon maaf dengan sangat karena ya saya ini orangnya nggak punya basic apapun. Jadi ngomongnya ya sekedar ngomong saja, Pak. Ngapunten. Karena kita memang di warna channel kita itu kan memang cenderung kondo takon, sehingga sehingga saya teringat ketika kami berkunjung ke sesepuh Budo Jawi Wisnu, Mbah Legino di Surabaya. Beliau komentarnya gini, loh kok enak ngobrol mbek jenengan, walaupun untuk channel YouTube, kok beda ketika saya diwawancari channel lain yang cenderung saya tuh dikejar, pertanyaan-pertanyaan dikejar, dipojokkan. Kalau jenengan kok enak kita ngobrol saling mengisi lah, karena memang konteks kita adalah lembaga kajian, kita kondo takon. Ya, orang bisa kondo, bisa takon, sehingga di sini pun konteksnya Mas Madi bisa kondo, bisa takon. Ya, kita dialognya kan lebih dua arah, lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Nah, ketika kita bicara tentang esensi Jawa dalam keseharian, dalam keseharian kita pasti kita butuh rumah, itu pasti. Tidak mungkin orang tidak butuh rumah, tempat tinggal. Sehingga dalam konteks Jawa dikatakan gini, awake dhewe aja kalah karo manuk gitu. Kita jangan sampai kalah sama burung. Wong manuke gak iso gawe susuh, mosok menungso gak iso duwe omah. Nah, kita butuh rumah. Nah, rumah itu adalah termasuk keseharian kita. Sehingga ini di rumah ini kan bisa Mas Puji, kameramen nanti bisa diambil. Nah, leluhur kita itu sudah paham betul bahwasanya tanah kita ini merupakan ring of fire. Istilah modernnya ring of fire. Istilah lamanya kalau kita pernah baca di serat-serat kuno, itu diceritakan bagaimana ada sebuah serat kuno ya, dikatakan yen petete taksoko ento bogo obah angga terijaga. Berarti apa? Leluhur kita itu sudah paham bahwasanya di bawah bumi kita ini ada dua lempeng bumi. Petete taksoko ento bogo. Petete itu ekor ular. Taksoko itu ular besar,
Ontobuko juga raja ular besar. Jadi kan ada 2 lempeng bumi. Nah kalau ini Obah, Hangeteri Jagat. Apa itu gempa bumi? Lindu. Nah dengan rumah seperti ini kan rumah ini kan Pak ada pantainya ini. Gedok-don. Ini bisa dibongkar, bisa pasang ya. Kayak pasel gitu. Oh kalau pasel malah nggak bisa bongkar pasang, cuman ngerubah-ngerubah gini aja. Ini enggak, ini bisa dibongkar, bisa dipasang. Dan ini ketika ada lindu, gempa bumi ini aman. Tetapi ketika orang-orang Jawa sudah kehilangan esensi Jawa dalam keseharian dan akhirnya dia menyukai membuat bangunan itu gaya Eropa, ketika kita kena gempa Jogja, berapa triliun kita kerugian kita? Kita rugi material yang banyak triliun waktu itu, enggak tahu tercatat berapa triliun waktu itu kerugian kita. Dan juga banyak nyawa yang hilang karena ketika terjadi lindu gempa bumi, bangunan gaya Eropa tadi akhirnya kan ambruk ya, itu kan menimpa manusianya. Jadi kematian itu bukan karena lindu, bukan karena gempa bumi, tapi karena tertimpa bahan bangunan gitu, bangunan yang ambruk tadi gitu loh. Nah ini kan termasuk esensi keseharian kita. Nah bagaimana saat ini kita mencoba mengembalikan itu, walaupun agak sulit juga ya karena dengan berkembangnya populasi manusia saat ini rumah-rumah itu minimalis banget ya. Rumah ukuran cuma 6x10 ya. Kayak rumah Doro kalau orang Jawa bilang, kecil-kecil. Nah, apakah kiranya ya kita nggak bisa membuat rumah ala Jawa kayak dulu? Saya yakin itu bisa. Tentunya kita bisa, semua cenderung tergantung regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentunya. Harus ada bagian di mana itu untuk rumah tinggal, mana untuk lahan produksi. Karena saat ini sebagai contoh kayak di Kabupaten Malang ini, saya lihat kebijakan Bupati Malang tuh banyak yang menyalahi ekosistem loh. Banyak yang lahan-lahan produktif gitu, ini jadikan beton semua. Nah, apa yang terjadi? Sehingga akhirnya kan lahan produktif kita semakin menipis. Pangan kita akhirnya kan juga menipis. Ini kan juga berimbas nanti pada anak cucu kita. Nah, tentunya kita harapkan ya dengan pilkada serentak nanti kita juga akan memunculkan kepala daerah yang paham tentang budaya leluhur kita sehingga nanti bisa diterapkan dalam esensi kehidupan sehari-hari, nggak cuman lip service saja gitu loh. Nah kembali tentang esensi Jawa dalam kehidupan sehari-hari, saya masih tertarik dengan kaosnya Mas Mahdi karena dalam obrolan kita tadi, terus obrolan kita seminggu yang lalu ya kita ketemu ya. Kita sangat prihatin terhadap teman-teman para penggiat, katanya penggiat ya. Apakah benar atau tidak ya orang yang menilai. Tetapi mereka kan banyak sekali teman-teman tadi menyatakan dirinya tuh penggiat budaya dengan segala atributnya. Tetapi esensi kehidupannya ini kalau kita lihat jauh dari esensi Jawa. Sehingga akhirnya karena ketika bicara kehidupan sehari-hari kan otomatis tadi ada rumah. Setelah ada rumah tentunya kan ada rumah tangga, keluarga. Akhir-akhir ini kan kita kan seperti kehilangan sebenarnya gimana sih sosok rumah tangga Jawa. Apakah yang kawin cerai? Karena ini beberapa tokoh teman-teman kita kan cenderung kawin cerai. Saya nggak perlu sebutkan nama karena bukan maksud kita mau mempermalukan mereka. Di Malang Raya ini kan banyak tokoh-tokoh kita yang kawin cerai dan padahal dia menyatakan dirinya itu penggiat budaya Jawa. Apakah seperti itu esensi Jawa dalam keseharian kita? Apalagi dalam data statistik, Kabupaten Malang itu angka perceraian nomor 2 se-Indonesia setelah Indramayu. Kita pernah adakan seminar, walaupun waktu itu saya sempat mohon maaf ya, waktu itu kita kan membantu program pemerintah Kabupaten Malang. Waktu itu bahkan Wakil Bupati Malang itu menitipkan orangnya untuk ikut ngomong programnya.
Kita dijanjeni waktu itu pembiayaan, sampai detik ini zong. Tinggal janji. Tinggal janji. Bahkan akhirnya, mohon maaf, dompet saya yang kebobolan karena untuk membiayai itu semua. Ya. Sehingga ide membuat kaos untuk cari sumber dana bagus ini. Nah, ini yang Mas Madi ini beli ataukah ide sendiri ini? Dikasih, Pak. Dikasih. cuman yang ngasihkan ke saya ini ya tahu. Saya tuh biasanya orangnya seperti apa, suka apa. Tidak tiba-tiba. Oke. Bisa dilanjut, Pak. Nah, ini menurut perspektif Mas Madi ini esensi kaosnya itu bagaimana? Kan kita kondotakon aja. Kalau Mas Madi perlu tanya ya tanya aja. Mungkin sebelum berbicara yang kebetulan yang saya pakai ini Pak Trimo, menyambung dari apa yang Pak Trimo banyak sampaikan tadi ya, kembali Pak. Jadi banyak tadi ya terkait dengan kehidupan kita sekarang, permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi, saudara-saudara kita yang seolah-olah hampir sering di kesehariannya menunjukkan seseorang yang Jawanya kelihatan secara istilahnya, tapi dari kembali ke esensi itu sendiri yang ternyata tidak banyak yang bisa menerapkan itu. Salah satunya ya mungkin permasalahan ya. Tapi Pak Trimo, terlepas dari kita lihat permasalahannya, artinya kalau yang terjadi ya memang kita kan tidak bisa menghendaki tidak bisa melawan semesta. Artinya semesta kalau sudah menentukan seperti itu. Tetapi permasalahannya bagaimana orang-orang tersebut itu menerapkan apa yang mereka pelajari, mereka dapatkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan sebelum kita bahasanya menjustice. Jadi kembali kepada masalah esensi tadi, yaitu tadi Pak. Jadi harusnya, saya mohon maaf sebelumnya ya, mumpung ingat ya, seharusnya saya ini kan, kalau saya orangnya apa adanya Pak, saya di saat salah ya saya pasti akan mengakui kesalahan saya, kekurangan saya. Saya mohon maaf, memang enggak kepikiran untuk pakai busana menyesuaikan, bukan masalah apa-apa. Seharusnya saya minimal pakai baju hem atau syukur-syukur batik. Saya sebenarnya banyak, koleksinya banyak Pak. Enggak kepikiran. Saya mohon maaf untuk itu ya. Itu kan akan lebih bagus, akan lebih sempurna. Tapi ya itu tadi, di lain sisi jangan hanya tampil dengan budaya Jawanya secara pakaian atau mungkin sesuatu packaging aja, tapi esensinya kosong. Itu yang saya katakan eman-eman. Jadi sayang sekali, harusnya kan mereka bisa menerapkan itu. Apalagi saat ini itu butuh sekali. Termasuk terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi Pak Trimo sampaikan ya. Manusia itu kan memang dikasih otak bahasanya memang kan untuk berpikir. Jadi setiap permasalahan apapun ya kita memang harus berpikir. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, setidaknya istilahnya SOP lah itu sudah dilaksanakan. Ya untuk masalah hasil kan ya tergantung nantinya. Terima kasih Mas Madi. Ketika kita bicara perjalanan hidup manusia, orang Jawa mengatakan apa? Pancen iku lelakoni urip tan bisa diselai kudu dilakoni. Sehingga ketika kita tadi membicarakan tentang esensi Jawa dalam kehidupan sehari-hari, banyak teman-teman yang dengan packagingnya itu seolah-olah dia ini casingnya, tapi kalau tidak mengenal esensi kan akhirnya apa? Yang Sabda Palen mengatakan apa? Namung klongsongan kewolo. Jadi hanya sekedar klongsongan. Ini casing saja. Ini terjadi gitu loh. Dan ini terjadi pada semua lini kehidupan. Entah itu kaum agamis maupun kaum yang selama ini katanya penggiat budaya Nusantara. Ini yang tetapi itu tadi lelakoni urip pancen kudu dilakoni tan bisa diselai. Dan kita tidak bisa maidu. Sehingga ketika kita bicara ini bukan kita mau maidu teman-teman yang mengingatkan, tetapi kita satu mengingatkan diri kita dan juga untuk menjadi mawas diri. Kita ambil hikmahnya kenapa kok harus seperti itu gitu loh. Padahal di dalam ajaran Jawa itu banyak sekali filosofi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari.
termasuk itu tadi dadi wong lanang kuwi kudu ngajeni wong tuwa, ngopeni keluarga ya. Jangan sampai tetapi begitu juga kita jangan sampai membenturkan. Ini banyak ini Mas Mati, jadi banyak yang membenturkan. Ada seorang istri membenturkan suaminya antara istri sama orang tuanya atau ibunya. Dengan pemikiran apa? Orang tua kamu menyayangi kamu memang karena kamu anaknya. Tetapi seorang istri itu kan wanita asing yang mengasihi kamu. Seharusnya itu yang harus kamu utamakan katanya. Ini kan akhirnya kan seorang laki kan terbentur toh. Ya, dengan kata-kata tadi. Dia mengatakan, "Loh kalau orang tua kamu mengasihi kamu wajar karena itu memang orang tuamu. Tapi istrimu adalah orang asing yang datang dalam kehidupanmu, yang mengasihi kamu, seharusnya harus kamu utamakan." Ya. Akhirnya kan seorang wong lanang ini kan terbentur. Wah, ini gimana? Nah, begitu juga ada konteks gini. Seumur hidup ibuku ya cuman satu. Kalau istri bisa ganti. Nah, dua konteks ini kan berlawanan ini. Nah, kalau kita tidak bijak kan akhirnya malah rumah tangga kita berantakan ini. Yang satu mengatakan istri itu adalah wanita asing yang mengasihimu, ya harus kamu utamakan. Kalau ibumu wajar lah ngasih kamu, memang itu anaknya. Nah, satu mengatakan, loh kalau ibu selamanya seumur hidup cuma satu. Tapi istri, bisa ganti-ganti. Ini kan sesuatu yang, ini esensi kehidupan sehari-hari yang seringkali kita tidak mampu untuk menyikapi secara bijak. Akhirnya terjadilah pertengkaran-pertengkaran, konflik rumah tangga yang tentunya menjadikan sesuatu yang miskomunikasi, ketidakharmonisan ya, dalam rumah tangga. Sehingga kita sayangkan dari kalau orang awam tentang budaya Jawa, mereka terjadi kawin cerai kadang-kadang kita masih maklum lah. Tapi kalau teman-teman penggiat budaya Jawa terjadi kawin cerai kan kita prihatin. Apa Anda tidak mempelajari esensi Jawa? Apakah Anda hanya sekedar casing, pelongsongan kewolo tentang nilai-nilai Jawa? Ini kan jadi renungan kita bersama. Padahal kalau untuk membentuk rumah tangga itu prosesnya panjang. Kalau dalam ajaran Jawa. Sehingga di dalam konteks kita yang lain, kita ada judul apa? Wanita cerdas pasti minta dikawin. Karena kawin ini dari bahasa Jawa kuno artinya boyong. Jadi kalau prosesi perkawinan, ini adalah bagaimana prosesi seorang laki-laki mau memboyong wanita untuk dijadikan istrinya. Itu prosesnya paling nggak 6 bulan. Sangat sakral. Tapi saat ini gara-gara kita dijajah ideologi asing, ini kan untuk mendapatkan wanita yang bisa kita tiduri ya. Karena dalam ideologi asing itu ketika saya baca kitab sucinya itu tidak ada istilah suami istri. Wanita itu dibeli gitu loh. Diakad, dibeli. Mahar. Nah, dengan mahar. Nah, akhirnya kan laki-laki cenderung arogan. Loh, kamu kan udah saya beli gitu loh. Itu akhirnya kan merusak juga nih esensi Jawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ini tadi yang dakon ini tadi. Ini bagaimana esensinya dalam manajemen keuangan keluarga ini. Ini apa yang ada yang mau disampaikan nih Mas Madi atau Mas Anton mau nambahi sama Mas Chandra. Wah, mau nambahi. Ini monggo kalau mau nambahi. Belum. Mas Anton ada yang mau tambah atau mau nak kondo takon? Enggak, monggo Mas Madi kalau. Mas Chandra ini suami siaga. Oh, suami siaga, mantap. Sami kali gue loh. Manut, bukannya takut tapi manut. Tapi memang betul Pak Trimo. Ya, mohon maaf ya, karena banyak yang disampaikan Pak Trimo. Saya hanya mampu menangkap beberapa saja. Ya sebenarnya kalau ngomong masalah manajemen rumah tangga atau apapun itulah, sebenarnya kan kita memang harus bijak Pak. Harus bijak menyikapi permasalahan itu sendiri, bukan masalahnya nanti finalnya seperti apa, tapi bisa nggak kita menjadi bijak. Tapi sebelum bijak itu sendiri ya kita memang harus mampu. Artinya harus siap. Ya hidup secara umum pun kan memang ya kita lahir ini harus menghadapi masalah. Kalau ngomong keluarga dengan pasangan misalkan, kalau bahasa Pak Trimo harus memilih antara istri misalkan ya dengan orang tua, dengan ibu,
ya kita tidak bisa tiba-tiba mendahulukan istri, mengutamakan orang tua, enggak. Tapi kan ya kita lihat dulu permasalahannya dulu. Betul. Iya. Tapi paling penting kuncinya kita harus bijak. Enggak, yang saya sampaikan tadi sedang viral di TikTok, Mas Mati. Jadi ada dua konteks yang bermusuhan. Makanya Pak, kan kita mencoba mengklarifikasi ini pun kita juga tidak boleh merasa kita yang paling benar. Betul. Makanya kembali lagi kita manusia diberi otak ini kan memang untuk berpikir menghadapi masalah. Jadi mohon maaf saya garis bawahnya cuma di sana ya, sebisa mungkin kita bijak. Oke lah, saya yakin kalau kita bisa bijak, apapun konsekuensinya pasti tetap ada tidak enaknya. Tapi pilihan itu ya tergantung. Ya semoga saja bisa berjalan dua-duanya dengan solusi yang terbaik. Terus ngomong masalah keluarga secara umum, bahas masalah ngaji ini sendiri. Banyak kan ngaji. Istilah ngaji, istilah ngopi, istilah apa itu kan bisa dicari-cari istilahnya godak-gaduk dan sebagainya. Tapi ini kan juga tidak ada salahnya. Oh betul. Ngaji sendiri. Kebetulan ngaji itu memang bahasa Jawa. Artinya di sini kalau di sini kan disampaikan ngaji itu ya ngajeni wong tua lan ngopeni keluarga ini memang betul. Lebih ke masalah ke orang tua harus pasti wajib. Terus ini yang terkadang berbicara masalah keseharian, kembali lagi orang-orang yang kita bicarakan memang orang-orang yang seharusnya yang merasa selama ini berbudaya, melestarikan, ngopeni, ururi dan sebagainya, tetapi di kehidupan sehari-harinya ini bertolak belakang. Ada yang seolah-olah merasa paling Jawa, tetapi di kehidupan sehari-harinya nggak tahu, nggak sadar atau seperti apa di saat dengan keluarganya sendiri, nggak tahu artinya nggak mau tahu, tetapi lebih peduli ke orang lain yang seolah-olah. Nah ini kan berarti kan kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan ya, mungkin pola pikir atau mindsetnya. Kalau kembali kepada Mas ini tadi memang wajib lah kita kan, apalagi sebagai laki-laki. Ngoten lagi. Monggo kalau mau. Mungkin stunting fisik. Memang Jawa itu kan laku, Mas. Jawa itu laku, bukan sekedar omdu. Nah, sehingga seperti kita sampaikan tadi, apa yang kita sampaikan di sini bukan berarti kita tuh paling pintar, paling bagus dalam kehidupan kita, bukan. Ini kan termasuk kita ngaji laku, kita ngaji laku. Ya mudah-mudahan kita selain bisa ngomong, bisa ngaji omong, kita juga bisa ngaji laku. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu loh. Sehingga ketika kita bicara dalam rumah tangga ini, semuanya ngaji laku. Bukan berarti saya paling hebat, enggak. Jadi saya, kalau menurut saya dalam rumah tangga itu kan memang ya berawal dari laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kita mulai dari, mohon maaf, adab tata krama. Tata krama kita kan seringkali kita ini lupa loh saat ini. Nah, seharusnya ini seorang istri ke suami ini kalau memanggil ini harus dengan kata jenengan. Konteksnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah para pemirsa, terutama yang katanya penggiat budaya Jawa, itu istrinya itu kalau manggil suaminya itu dengan kata jenengan? Atau malah kadang-kadang jambal gitu, langsung nama suami. Itu kan secara adab tata krama kan tidak bagus. Tidak bagus. Tidak ada. Nah, kalau istrinya nanti kan punya anak, kalau dia ke suaminya jambal, tidak hormat, otomatis akan ditiru oleh anaknya. Ini pasti harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Nah, ketika si istri memanggil suami dengan kata jenengan, dengan sesuatu yang hormat, bukan berarti suami itu harus menindas istrinya. Oh iya, itu salah itu. Itu salah juga gitu loh. Nah, suami ke istri kalau manggil itu harus dengan kata sampean. Juga tidak boleh jambal. Coba kalau diterapkan gitu, kan akhirnya kan ada adab tata krama di sini. Sehingga kalau seorang istri ke suami dengan kata jenengan, terus nada bicaranya tidak boleh keras daripada suami, tentunya kan di sini kan ada keharmonisan. Jenengan itu dari kata jeng. Jeng itu artinya kaki.
kaki dalam posisi berdiri. Jeng. Sampean itu dari kata ampean, artinya juga kaki. Tapi kaki dalam artian atau sembujung, delojor gini. Ya, ini sampean. Dari kata ampean. Nah, sehingga di sini ada pemahaman filosofinya. Jadi bagaimana juga suami ini adalah kepala rumah tangga. Walaupun dalam konteks budaya Jawa ini tidak memakai konteks patriarkat absolut. Berbeda dengan mohon maaf seperti Bali. Bali itu patriarkat absolut. Bali ini bertolak belakang dengan Minang. Minang ini adalah matriarkat absolut. Matriarkat matrilineal absolut, sehingga garis ibu. Jawa kan tidak. Jawa lebih cenderung dia patriarkat, tetapi patriarkat lunak. Sehingga suami dipanggil jenengan. Dari kata jeng, kaki yang berdiri. Bahkan juga suami adalah kepala rumah tangga. Nah, sampean itu dalam posisi kaki yang sembujung, delojor gitu. Berarti apa? Ketika kita memanggil seseorang di dalam konteks peradaban Jawa, itu kita tidak boleh memanggil dalam konteks kepala. Ini tidak boleh. Ini pantangan. Apalagi istri ke suami nggak boleh. Oh, cangkemmu, oh, dasmu, meripatmu, nggak boleh. Nah, iya, gila Pak. Iya, ini esensi Jawa dalam keseharian. Nggih, mboten angsal. Nggak boleh gitu loh. Sementara saya istilahnya membenarkan kata Mas Mati tadi. Banyak teman-teman kita yang katanya penggiat budaya Jawa. Ketika saya main ke rumahnya, yang tanpa sengaja loh ya. Kalau sengaja mereka udah siap-siap, mereka udah packaging mereka, casingnya mereka buat gitu loh. Pakai surat pemberitahuan dulu. Karena kita udah WA dulu. Saya mau ke rumahnya Anda gitu. Pulau badhe jenengan gitu loh. Tapi kalau kita kadang-kadang tanpa sengaja mampir, saya kadang pernah loh dengar. Bagaimana mereka ke pasangannya itu ngomongnya gitu, wah meripatmu, matamu, dasmu. Menawi kula napa wonten kok, Pak. Jenengan datang WA kali mboten sami mawon. Ya, akhirnya mudah-mudahan rumah Mas Pati kan harmonis gitu. Tapi yang lain pernah tuh saya dengar seperti itu. Nah, iya. Bahkan ketika kita datang, mereka nggak juga sungkan. Pertengkaran itu masih berlanjut gitu loh. Nah, iya itu Pak. Nah itu Pak, terima kalau boleh saya menyambung ya. Kadang kan repot. Artinya saya itu kadang berpikir bukan masalah apa-apa ya. Karena kita lebih karena kepedulian ya. Sesama teman atau mungkin saudara. Nggak habis pikirnya lah ya kok iso. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Padahal ya namanya kita saudara, namanya kita teman. Ya pasti sekali waktu mengingatkan bahasanya. Bos, dari sindiran halus, kadang ngomong rotok keras. Tapi itu susah untuk berubah. Nanti kan ada sesuatu, bahasanya perlu di restart atau gimana lagi. Ya itu tadi Mas Mati ya, niat kita itu kan bukan maidu mereka. Ya, betul, Pak. Yang mereka suka kawin cerai, terus yang yang mereka rumah tangganya nggak harmonis ya. Bukan kita maidu ndak. Kita mencoba mengangkat kembali esensi Jawa dalam keseharian. Mudah-mudahan mereka bisa menerapkan gitu loh. Nah, tadi kan suami ke istri, enggak boleh itu. Mohon maaf, tadi istri ke suami harus jenengan. Jeng itu kaki dalam posisi berdiri. Enggak boleh istri itu ke suaminya tuh matamu, dasmu, meripatmu. Enggak boleh gitu loh. Begitu juga suami ke istri. Juga enggak boleh nyebut kepala gitu loh. Sehingga katanya sampean itu dari kata ampean itu kaki dalam posisi delujur, bukan berdiri, selonjor ya. Berarti apa? Suami pun juga harus menghormati istrinya, tetapi tingkat penghormatannya berbeda. Kalau jeng kan kaki berdiri, kalau ini kan selonjor. Lah enggak boleh juga seorang suami ke istrinya tuh memanggil kepala ya, dengan kata-kata dasmu, meripatmu, cangkemmu, nggak boleh gitu. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu
ada salah satu anggota kita itu kan ke rumah. Saya kalau ke istri saya itu kan mau berangkat itu kan pamitan, saya panggil Yang, terus kita salim, tangan saya dicium istri, terus kita cium pipi kanan kiri. Ini ada anggota kita yang tahu itu. Ada yang komentar gini, wah, apa bisa ya saya meniru? Nah, semua kan tergantung apa namanya, tergantung yang kebiasaan mereka. Iya, berarti dengan golongan orang-orang romantis lah. Oh iya, rokok makan gratis. saya nggak ngerokok. Nah, setelah dari rumah saya, ini kan saya ngampiri Mas Puji kameramen. Nah, istrinya ikut juga, manggilnya juga Yang juga. Dia semakin heran loh. Ini Pak Sutrimo sama Mas Puji ini padahal ketemu juga baru kemarin sore ya, dalam hitungan 6 atau 7 tahun yang lalu. Tapi kebiasaan kita di rumah hampir sama. Sehingga si anggota tadi dia waduh iri saya salah. Loh kalau iri ya monggo ditiru gitu loh. Tetapi ya kehidupan itu kan ada siang malam, Mas. Tapi ada juga anggota itu yang mencibir kita. Dikiranya pamer. Padahal itu kebiasaan kita mulai pengantin baru sampai sekarang kok. Iya. Kita nggak mau pamer kok. Cuman Anda aja yang baru tahu. Ya namanya orang kan relatif Pak untuk menilai. Kadang penilaian orang kan juga belum tentu. Kalau seneng dipuji, kalau nggak seneng jadi caci gitu loh. Nah, kalau kita bisa memberikan contoh yang baik seperti itu kepada anak-anak kita, tentunya ya anak-anak kita kan niru. Iya. Ya, ini saya juga apa ya, sebenarnya saya bersyukur ini Mas Mati. Ini anak-anak saya kan udah menikah semua. Itu saya lihat itu mereka ke pasangannya ini juga niru kita, nggak pernah langsung manggil nama gitu. Sehingga kita ikut apa ya, ikut bersyukur, ikut senang ya. Mudah-mudahan esensi Jawa dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Walaupun mohon maaf packaging kami tidak seperti yang lain. Karena ketika kami pernah diundang oleh organisasi lain yang mengatasnamakan penggiat budaya Jawa, itu packaging kami paling sederhana, Mas. Ya sebenarnya lebih bagus kalau memang apa? Iya, bukan masalah apa-apa sih, Pak. Artinya ya semua kembali kepada tatanan hati kita. Tapi memang ya lebih bagus kalau bisa kita lebih sempurna biasanya dengan menunjukkan ya kita niati kan memang ya mensosialisasikan, menunjukkan kepada khalayak ramai kalau memang karena begini Pak, saya ini kan apa ya, saya berpikirnya faktor mungkin karena ketidakpahaman. Beda lagi di saat paham tapi karena tidak suka, ya tidak suka kan selesai. Apalagi karena faktor lain, artinya terkait dengan secara performa kita, bahasanya casing kita, packaging kita kan seperti itu. Nah ini yang membuat kita prihatin itu, ya seolah-olah kan sesuatu kalau sudah berhubungan dengan Jawa itu pasti sesuatu yang negatif. Itu kan yang perlu kita luruskan, tidak harus memaksa tapi kan harus kita luruskan. Itu yang Pak, yang apa? Ya akhirnya terjadi juga di ya beberapa kelompok-kelompok pegiat budaya itu sendiri. Harusnya mereka setelah memahami itu ya benar-benar dilaksanakan. Contoh misalkan Pak, kalau saya bisa mengambil contoh terkait dengan saya berbicara generasi sebelum saya ini ya orang tua atau mungkin mbah kita lah, dengan gelaran wayang kulit misalkan. Padahal wayang kulit sendiri itu kan ya mengandung banyak makna cerita yang menceritakan sejarah perjalanan hidup. Itu seharusnya manusia, karakter manusia seperti ini itu harusnya yang dijalankan yang bagus-bagus. Ya. Ternyata juga banyak orang-orang yang waktu itu ya mereka melihatnya itu hanya sebagai hiburan. Mohon maaf dengan sangat. Padahal wayang itu kan wayangnya gesang. Iya, sama halnya mohon maaf ya. Ya saya menyebutkan bukan masalah apa-apa. Bukan istilahnya objeknya itu. Banyak sekarang masyarakat kita ini
ya istilahnya berkumpul terus berjamaah mendengarkan bahasanya pitutur. Nggih. Saya mengatakan itulah pitutur bijak. Tetapi ya saya berpikirnya mereka ini sama halnya dengan mendengarkan sesuatu yang sifatnya hanya hiburan, terkadang lebih banyak guyonnya. Tapi enggak masuk sama sekali. Mereka tidak merubah tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Ini kan yang kita sayangkan, Pak. Artinya kembali ya memang kita ya tetap wajib, saya kira enggak ada salahnya untuk selalu kita bahas di awal tadi kan. Istilahnya apa, Pak? Kontinuitas. Konsisten. Ini kan mempertahankan konsistensi ini kan juga berat. Ya semoga saja lah, saya pribadi mendoakan Pak Trimo terutama Mas Anto dengan Bapak Ibu-ibu yang masih komitmen berjalan di organisasi Raket Prasojo salah satunya. Ya memang kembali Pak, kita sudah berat sik diembel-embeli bahasa Pak Trimo tadi sampai kadang ngetokno tekok dompetnya dewe. Nah ini kan ya memang bagian dari resiko Pak. Itu sering itu. Nah makanya itu saya cuma bisa mendoakan Pak. saya cuma bisa mendoakan. Itu Pak kalau masalah yang topik yang kita bicarakan tadi secara garis besarnya ya. Tapi kalau memang kita ya semoga di lain waktu kita bisa ada kegiatan di sini yang bisa kita kemas agak sedikit apa biar kelihatan ada persiapan Pak. Ini tadi saya bener-bener nggak kepikiran pokoknya janjian sama Pak Trimo minggu ngobrol-ngobrol kita podcastan cuman seperti ini. Makanya saat ditanya mengundang siapa narasumber, waduh nggak kepikiran Pak. Iya, tapi kan paling tidak Bu ya. Saya cuman berapa kali ya lihat podcastan dari TV Rakyat Prasojo. Sepertinya ini yang lebih cair Pak ya. Kayak guyon nih. Sang guyon Mas Anton. Suruh guyon ini Mas Anton ini. Ya memang kalau kita bicara tentang esensi Jawa dalam keseharian itu kan banyak sebenarnya. Ini tadi kan baru saya sepil sedikit tentang bagaimana seharusnya adab tata krama suami manggil ke istri, istri ke suami, kan gitu kan keseharian toh ini. Kita belum bicara nanti lebih detail lagi tentang tadi ini dakon, manajemen keuangan keluarga. Ini kalau kita jadikan bahasan ya menarik, karena selama ini banyak sekali teman-teman penggiat, ya mereka benar-benar penggiat atau bukan saya nggak ngerti, tapi mereka mengaku penggiat budaya Jawa, mereka berpackaging casingnya seolah-olah mereka adalah penggiat budaya Jawa, tetapi mereka dalam kehidupan sehari-hari salah. Saya katakan salah gini, mereka mau gelem ngerasakin donya, ini nggak gelem mikir donya. Apa buktinya mereka gelem ngerasain donya? Dia datang ke suatu tempat naik motor loh, nggak jalan kaki. Naik motor itu kan ngerasain donya loh. Uang motor itu juga harus beli dengan uang. Motor butuh BBM juga uang. Ini kan ngerasain donya. Terus dia di rumah punya anak istri, ini kan ngerasain donya loh. Bagaimana nikmatnya saresmi dengan istrinya, bagaimana nikmatnya dipanggil bapak oleh anaknya. Dia mau ngerasain donya, tapi tidak mau mikirkan donya. Dia asik kesana kemari, mendatangi sarasean-sarasean, dia mendatangi situs-situs ya, punden-punden. Ya. Seolah-olah dengan dia meditasi di gunung, di punden itu seolah-olah semuanya sudah selesai gitu. Nah, ketika pulang, anaknya mau bayar SPP jadi nggak bisa ngasih gitu loh. Kata saya nyinggung gula ya. Nah itu ada. Itu kan banyak loh sampai-sampai ada yang salah. Ada yang salah. Sampai-sampai mohon maaf ada temen nyindir orang-orang seperti gitu. Wah itu paguyuban manunggaling kawula selfie katanya. Karena dia loh, kok acara sarasi di sana ada, sarasan di sana ada, dan mesti selfie gitu loh. Selfie. Untuk laporan, Pak. laporan rumah kalau ikut kegiatan. Nah, ketika dia sering mengikuti sarasan-sarasan tadi kan otomatis ada yang lalai loh. Dia harus bekerja kan seharusnya. Lah kalau berkali-kali ngikuti terus, kapan dia bekerja? Kalau dia nggak bekerja, bagaimana dia harus ngasih makan anak istrinya?
Betul. Aduh. Lah ini kan namanya gelem ngrasake donya ning ora gelem mikir donya. Ini paguyuban manunggaling kawula selfie gitu loh. Lebih halusnya jauh enak dhewe. Kasar ya. Mudah-mudahan dengan podcast kita ini ya sedikit mengingatkan lah. Ya, kita bukan maidun enggak. Saja, ya. Kita bukan yang sudah yang paling baik, tidak. Niatan kita baik, Pak. Iya. Iya. Memang betul, Bu. Jadi memang ya sesuatu itu memang harus selalu diniati sesuatu yang baik. Yeah. Kita harus selalu berpikir positif. Itu yang mohon maaf, Pak Trimo, yang saya sampai hari ini pun selalu menyampaikan seperti itu. Yeah. Jadi ya awali kehidupan ini, kesehatan kita dengan sesuatu yang positif. Yeah. Meskipun kadang dirasakan berat. Oh iya. Kalian mangkel. Kalian dendam. Dulu itu Mas Madi bisa tanya orang-orang kita yang di Karangploso ya, salah satunya Mas Koril Anam ya. Dulu ketika kita memulai merintis organisasi Rakyat Prasojo, di Malang Raya itu hampir tiap kecamatan kita punya anak cabang, termasuk Karangploso ini. Terus mereka anak cabang ini tadi setiap bulan ini mengadakan sarasehan. Nah, karena cabang kita banyak, itu hampir setiap malam itu saya keluar mendatangi tadi, karena kalau nggak datang kan saya nggak enak toh. Wong mereka menganggap saya sebagai ketua umum, sebagai sesepuh, ya, mereka mengadakan sarasehan yang ditunggukan saya. Tetapi dengan keseringan tiap malam keluar kan, akhirnya apa yang terjadi? Manajemen keuangan keluarga itu ambruk loh. Itu saya rasakan itu. Karena ketika keluar otomatis BBM. Terus karena pulangnya larut malam, kadang-kadang lapar. Otomatis nggak mungkin rombongan yang satu mobil dengan saya itu saya biarkan kelaparan. Otomatis kita cari warung. Itu berjalan sekian tahun. Belum lagi kalau ada event 1 tahun sekali minimal suruhan, itu habis sekian 10 juta. Sampai-sampai peristiwa tahun 2004-2010 ya. Saya harus mengalami kebangkrutan, 2 usaha saya jatuh ya. Bahkan saya waktu itu harus rela menjadi buronan debt collector bank. Ini kan menjadi pengalaman buat kita. Tapi saya bersyukur ya, misalnya yang penting keluarga utuh, sehingga kita bisa melewati ujian yang begitu berat waktu itu. Sehingga kalau saat ini akhirnya itu tadi saya bukan saya tidak mau diundang dalam sarasehan, tetapi saya biasanya gini, esensinya apa saya ke sana. Kalau esensinya tidak ada, lebih baik saya menghemat BBM lah, saya nggak datang. Tapi kalau memang esensinya saya harus datang, saya diperlukan, kan kita harus bermanfaat untuk orang lain tadi. Sehingga ada beberapa orang yang tidak suka itu mengatakan ini, wah itu Pak Sutrimo itu diundang tuh nggak mungkin mau kalau nggak ada duitnya. Sampai ada yang punya pikiran seperti itu. Padahal nggak juga. Kemarin beberapa kali saya jadi narasumber gratisan. Ya enggak apa-apa, itu kan bagian dari resiko. Iya. Pertama kalau memang kita mau jalan di apapun, apalagi ngomong organisasi. Iya. Ya pastilah Pak. Resiko-resiko seperti itu pasti mengikuti ya. Memang ya kita saling mengingatkan ya, selama kita bisa, kita mampu ya kita jalankan. Kemudian kalau ngomong resiko yang lain, yang kita berbuat baik saja, belum tentu orang lain senang. Oh iya. Kan seperti itu. Dualitas. Jadi artinya ada permasalahan yang sekali waktu perlu hanya kita dengarkan, kita diamkan. Sekali waktu kita harus bersikap, kadang bertindak tegas dan sebagainya, kan seperti itu. Itu sih kalau nopo ya kita berbicara masalah apa yang harus kita lakukan. Dan kembali lagi masalah esensi tadi Pak Trimo. Mungkin ini masih ada berapa lama lagi Pak sampai malam nanti? Ya mungkin Pak, memang tema ini menarik. Sebisa mungkin mungkin karena kita jauh berpikirnya itu sampai ke anak cucu kita. Bahasa karena perilaku kita pasti bahasa kayaknya kan seperti itu Pak. Karena saya ingat tadi yang disampaikan Pak Trimo terkait dengan kebijakan seorang pimpinan lah. Dalam hari ini ya skalanya pimpinan daerah. Ya memang tidak bisa juga Pak serta-merta dalam tanda kutip menilai apalagi menyalahkan seorang pimpinan daerah.
Karena ya ini banyak faktor yang membuat seperti itu. Tuh. Saya malah berpikirnya begini, bagaimana caranya kita bisa memberikan masukan, syukur-syukur contoh. Karena faktanya memang ya kembali lagi Pak, ada ya salah satu orang lah atau mungkin saya kenal juga selalu bagus, dia memberikan kritikannya bagus, kritikannya ini bagus, ngomong di skup desa sini, wah banyak pembangunan yang akhirnya berdampak kepada alam dan sebagainya, ini harusnya dipikir lah. Sering ngomong seperti itu, saya tuh berpikir lah, dia sendiri tuh loh hidupnya di perumahan-perumahan tidak sederhana, perumahan mewah ya? Itu sawah yang dulunya, kok nggak berpikir seperti itu, karena dia hidupnya di hutan. Nah itu kan, nah ini kan ngoten aku. Kalau makanya yang seperti ini padahal rumah mewahnya dulu adalah sawah yang merupakan lahan produktif. Dan itu dibangun zaman Orde Baru. Izinnya bener enggak, saya kan enggak tahu. Enggak, kadang memang kita sekali waktu perlu guyon seperti itu, enggak terlalu. Kita kan gitu, menunjukkan kalau kita ini loh enggak ada niatan yang tidak baik. Tidaknya kan dengan gaya seperti itu. Iya, jadi mangkal malah oh ya ono bener. Ngoten nama santan. Iya. Sebelum ditutup Mas Anton ada tambahan? Boleh kondo, boleh takon. Iya mungkin pesen gawe aku Mas Anton, aku kancamu. Mas Andra aja. Nah, kok semuanya ndak mau gitu loh. Ini padha rambut dawa nek komburi diceluk mbak kabeh iki. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi ya tema kita, esensi nilai-nilai Jawa dalam keseharian. Dengan judul ini juga bagus, atau dengan judul kawannya Mas Madi ini, ngajeni wong tua lan ngopeni keluarga, ngoji lan ngopi. Bagus, ini adalah ini esensi keseharian kita gitu. Untuk apa sih kita ini ngomongin nilai-nilai Jawa yang kenapa ya seolah dipaseh-paseh dengan bahasa yang kadang-kadang tidak membumi. Ini banyak saya lihat teman-teman tuh kadang-kadang kalau ngomong Jawa itu dipaseh-paseh dengan bahasa yang tidak membumi. Akhirnya yang terjadi apa ya? Akhirnya ya cuman ngambang di permukaan. Sehingga akhirnya kalau istilah Mas Mati tadi cuman casing aja. Tentunya bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah bagaimana esensi Jawa itu benar-benar kita hayati, kita jalani dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal kecil lah. Karena itu mulai detik ini saya ngajak para pemirsa semua, Mas Madi, Mas Chandra, ya. Kalau Mas Anton belum ada pasangan, mudah-mudahan nanti ada pemirsa yang minat ini. Amin. Sehingga nanti istri manggil suami dengan kata jenengan. Ini hal kecil saja gitu loh. Kalau Mas Madi belum ya nanti istri diberitahu. Ya memang seperti itu kita mengakui Pak. Kalau kadang kan kebiasaan. Iya. Tapi paling tidak kita tidak menyebut nama itu sudah bagus. Tidak menyebut nama langsung. Kalau saya terus terang ya karena saya terbawa. Kalau dulu saya kan istri saya 2 Bu. Saya masih merasa istri saya 2, yang satu sudah mendahului saya. Tapi saya menganggap masih istri saya. Itu dulu saya memang manggilnya Jeng. Nah, sekarang karena anak saya terbiasa manggilnya Mama, ya saya manggilnya Mama. Terus istri saya manggil saya kan Ayah. Jadi kan masih mending. Masih mending lah. Daripada ini jujur ini ada. Wow. Ngomong, mohon maaf kalau sudah ngomong masalah Jawa, sesuatu yang religius bahasanya. Wah itu dualem banget. Pokoknya andai kata kedalaman sumur tuh nggak bisa kelihatan. Enggak cuman ngapunten. Manggil istrinya itu loh dengan kasar, loh bener ini. Nah ini kan saya tuh, ya Allah kok itu kasar banget itu. Prihatin sekali. Kowe. Ono sing, tapi dia enggak mau dipanggil dia harus memanggilnya dengan bahasa yang halus ke si suami. Si istri harus ke suami harus halus. Iya, di hadapan anaknya dengan menyebut nama dan apalagi kon. Nah ini kan ya, ini kan kata-kata kasar ya untuk tata krama kita. Mungkin ya ada sesuatu yang perlu disambung. Ya, kalau ya, minimal seperti yang disampaikan Mas Madi tadi udah bagus lah para pemirsa. Tapi kalau kiranya mau memulai sedikit romantis lagi, yaitu tadi istri ke suami jenengan. Memang memulai itu susah. Susah gitu loh. Nah, suami ke istri itu sampean. Mas Andra udah belum? Oh, itu sampun, mantap. Beliau suami siaga. Oh, suami siaga. Benten kora-kora kados kula.
Nggih saya setuju, kalau nggih yang enggak itu kan tergantung kita ya. Iya. Kebetulan saya sejarahnya kan orangnya stylenya kayak gini, Iya, Pak. iya. Saya di saat ngapunten dulu pernah kerja jadi kuli itu saya bener-bener menikmati. Iya. Nggak ada sesuatu yang berat dalam Iya. hidup saya. Di rumah gitu, wayahe kora-kora atau mungkin apa. Sekali waktu disuruh belanja ya saya belanja. Iya. Saya ke pasar loh. Iya, saya setuju. Saya belanja ke pasar dengan bangganya. Iya. Nah iya, dengan bangga. Iya. Kalau kita jalani dengan enjoy ya enjoy gitu loh. Ya, sekali waktu kita membantu istri tidak ada masalah. Gitu. Nah, para pemirsa, ini kita cukupkan sama di sini dulu obrolan santai kita sambil guyon-guyon katanya Mas Mati. Karena bahasan kita bahasan keseharian. Kita tidak memakai bahasan yang apa ya agak sedikit elitis gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat lah minimal untuk kita yang ada di sini minimal. Kalau bisa ke seluruh pemirsa Raket Prasaja TV karena saya lihat subscribe kita sudah mencapai 20.000 Mas. Terus belum juga banyak pemirsa kita sering nonton tapi nggak subscribe. Oh iya Pak Trimo jadi ingat ngomong subscriber jadi teringat. Jadi tadi kan sebelum kita buka acara apa live-nya kan harusnya ada branding dari Mari Sukakoi. Ya saya sebutkan aja nggak apa-apa ya. Iya. Bagi para pemirsa ini restonya resto keluarga, cantik banget. Ayo ke sini, tak promose nih Mas. Iya. Karena Mas Madi ini juga termasuk salah satu donatur kita ini. Bagi para pemirsa semua ini ya, jadi entah yang sudah subscribe maupun yang belum ini, karena saya lihat banyak pemirsa kita yang nonton sering, tapi nggak subscribe karena kadang-kadang karena dia gaptek. Ya ada juga kan. Nah, begitu juga pemirsa yang lain lah yang selama ini belum gabung dengan organisasi kita, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Rumah tangga harmonis, rumah tangga ayem tentrem gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertoro harjo. Kita bisa menggapai kasampurnaning urip lan pati. Itu ajaran leluhur kita. Untuk mencapai itu tentunya harus dengan keseharian ini tadi. Kita nggak perlu ngomong kasampurnaning urip lan pati kalau keseharian kita dengan keluarga kita tidak harmonis. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.